Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurkan Fainda dengan NIM 220203861206009. Saya akan mempresentasikan UTS saya, yaitu menganalisis konten berita mengenai kinerja Bank Baraset Jumbo. Yang pertama, pendahuluannya yaitu laba bersih Bank Jumbo meroket sepanjang 2023 di kompas.com mengangkat tema penting mengenai kinerja bank-bank besar di Indonesia yang berhasil mencatatkan peningkatan laba bersih yang signifikan di sepanjang tahun 2023. Dalam konteks sektor perbankan yang berada di tengah ketidakpastian ekonomi global, pencapaian ini mencerminkan ketahanan dan adaptasi industri perbankan terhadap tantangan yang ada. Berita ini menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi pada pertumbuhan tersebut, seperti peningkatan permintaan kredit dan pengelolaan risiko yang efektif, serta implikasi bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Yaitu pembahasan kinerja Bank BCA, laba bersih. PT Bank Sentral Asia atau BCA mencetak laba bersih tumbuh 19,4% secara tahunan mencapai 48,6 triliun di sepanjang 2023. BCA dan entitas anak mencetak pertumbuhan total kredit 13,9% atau sebesar 810,4 triliun secara tahunan. Kredit yang disalurkan yaitu secara total kredit Bank BCA naik 13,9% secara tahunan menjadi 810,4 triliun. Sementara itu rasio kredit bermasalah atau NPL terjaga di angka 1,9% pada tahun 2023. Dana pihak ketiga yang dikumpulkan naik 6% secara tahunan mencapai 1.102 triliun, sehingga mendorong kenaikan total aset BCA sebesar 7,1% secara tahunan menjadi 1.408 triliun. Dana giro dan tabungan berkontribusi sekitar 80% dari total DPK atau dana pihak ketiga. Dan yang terakhir itu atau yang keempat, kredit macet atau non-performing loan menjadi perhatian penting. Meskipun laba bersih meningkat, adanya risiko kredit macet dapat mempengaruhi stabilitas bank. Bank BCA dan bank lainnya biasanya melaporkan NPL yang terjaga dalam batas aman. Meskipun adanya tantangan ekonomi, penanganan yang baik terhadap pinjaman bermasalah, serta kebijakan manajemen risiko yang ketat berkontribusi pada kinerja positif mereka. Untuk penutupnya yaitu untuk mengatasi tekanan pada dana pihak ketiga di Bank BCA selama krisis, langkah-langkah yang terfokus dilakukan yaitu yang pertama yaitu meningkatkan penawaran produk simpanan atau tawarkan produk simpanan dengan suku bunga kompetitif dan fitur yang fleksibel seperti kayak deposito berjangka dengan opsi penarikan lebih awal dan penalti. Yang kedua yaitu program loyalitas, implementasi program loyalitas yang memberikan insentif kepada nasabah yang menyimpan dalam jumlah tertentu atau untuk waktu yang lebih lama. Yang ketiga yaitu edukasi nasabah atau selenggarakan seminar atau webinar untuk meningkatkan pemahaman nasabah tentang manajemen keuangan dan manfaat menyimpan dana di bank, termasuk keamanan dan perlindungan. Yang keempat yaitu diversifikasi strategi pengumpulan dana atau mencari sumber dana alternatif seperti kerjasama dengan lembaga keuangan lain untuk menambah basis dana pihak ketiga. Yang kelima yaitu optimalisasi digital banking
atau memperkuat platform digital untuk memudah akses, memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dan mengolah akun dengan lebih efisien. Yang keenam yaitu monitor kinerja portofolio atau melakukan pemantauan berkala terhadap portofolio dana pihak ketiga untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang muncul. Yang ketujuh yaitu komunikasi proaktif atau menginformasikan nasabah tentang langkah-langkah yang diambil bank untuk menjaga keamanan dana mereka, termasuk kebijakan perlindungan nasabah. Yang kedelapan yaitu kebijakan penarikan yang fleksibel, menawarkan kebijakan yang memungkinkan nasabah melakukan penarikan dengan mudah, namun tetap menjaga intensif bagi mereka yang memilih untuk tetap menyimpan. Itulah tadi presentasi dari saya mengenai Bank BCA. Sekian dan terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.